Halo teman-teman Teknik Fisika 19, kenalin saya Diana Fitonia bersama teman saya Melisa Dewi, Amarahila, dan Faisal. Hari ini akan menceritakan kepada kalian tentang kelompok keahlian teknik fisika atau lebih khusus lagi laboratorium manajemen energi atau laboratorium kami yang tercinta. Kemudian bisa langsung disimak sekarang. Oke, jadi kenalin aku Amar. Secara garis besar, Prodi TF itu terbagi atas 4 kelompok keahlian. ME itu berada di kelompok keahlian teknik fisika. Berikutnya. Oke, jadi lab ME sendiri itu mempelajari, menjelajahi segala macam kompleksitas yang ada pada sistem energi. Ada 3 sistem, energi bangunan, baterai, dan renewable energi. Jadi kalian tuh kalau udah masuk sini nggak harus masuk ke tiga-tiganya. Biasanya kalian akan cukup fokus ke salah satu dari ruang lingkup ini yang akan menjadi topik TA kalian. Lalu di sini ada 3 orang dosen yang membimbing dan membina kami, para PTA dan beberapa mahasiswa S2 S3 lainnya. Ada Pak Edi sebagai ketua lab ME dan 2 orang lainnya, Pak Sid dan Pak Justin, yang merupakan dosen yang baru bergabung tahun ini, juga akan sering kalian temui di teknik fisika. Oke, jadi di MS sendiri sekarang akan berfokus pada Internet of Everything. Jadi kita akan menyatukan semua komponen ini, baterai energy storage, smart grid, smart system, energy balance analysis, dan automation control, dalam suatu platform yang sama yang ada pada server lab ME, di mana kemudian seluruh parameter-parameter yang ada pada semua komponen ini akan dianalisis secara lebih mendalam. Berikutnya. Ini ada beberapa kolaborator dan riset yang dilakukan oleh Lab ME. Yang terbaru adalah dengan Pertamina dan LPDB, di mana dengan Pertamina, Lab ME diberi amanah untuk membuat kabinet yang berisi beberapa pak baterai yang kemudian digunakan sebagai penyimpanan energi pada charging station kendaraan listrik, yang tentunya belum ada saat ini, tapi akan diusahakan beberapa tahun mendatang. Nah, lalu kita akan berlanjut ke apa saja sih yang di riset di Lab ME. Yang pertama ada Remote Energy Monitoring System. Jadi Lab ME ini bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain di ITB mengembangkan suatu sistem informasi energi listrik atau disingkat CELIS. Nah, CELIS ini berfungsi untuk memonitoring penggunaan listrik di berbagai gedung, baik di ITB ataupun di luar. Nah, selanjutnya ada Battery Management System. Nah, di Battery Management System ini merupakan salah satu cabang riset Lab ME yang paling banyak. Nah, seperti yang bisa dilihat di grafik ini, jadi semua yang ada di grafik ini adalah calon riset atau calon TA kalian ketika kalian masuk ke Lab ME. Nah, pengaplikasian BMS ini akhirnya yang sudah diterapkan adalah pertama, pengembangan dari CELIS. CELIS ini adalah sepeda listrik yang komersial yang akhirnya di-upgrade di Lab ME. Tadinya awalnya menggunakan VRLA baterai yang cukup berat dan tidak efisien menjadi baterai lithium ion yang lebih ringan dengan kapasitas yang lebih besar. Lalu ditambahkan pula fungsi GPS agar bisa memonitoring di mana sepeda ini. Lalu yang kedua adalah sepeda Eclipse. Sepeda Eclipse ini merupakan sepeda mountain bike yang di awalnya tidak memiliki motor listrik lalu dikembangkan menjadi sepeda yang memiliki motor listrik. Dan sudah dites oleh Pak Edi sendiri, Eclipse ini bisa menanjak di dataran tinggi seperti Dago. Lalu yang ketiga adalah pengembangan dari e-trike. E-trike ini satu-satunya yang dirakit sendiri dari awal di Lab ME. Jadi ini adalah pengembangan sepeda yang terbaru di Lab ME. Berikutnya, selain diimplementasikan di sepeda listrik, kita juga meneliti baterai ini sebagai suatu sistem penyimpanan energi. Proyek yang paling besar dan yang paling baru sekarang adalah proyek dengan Pertamina yang sudah disebutkan tadi. Jadi di sini Pertamina kita memasang beberapa pak modul baterai yang kemudian akan kami beri fungsi monitoring dan kontrolnya. Kemudian data-data ini akan kami ambil juga untuk dianalisa sebagai topik tugas akhir dan digunakan oleh Pertamina-nya sendiri lagi. Selain untuk sistem energi baterai, kita juga mengembangkan yang namanya Hybrid Renewable Energy System. Jadi di sini kami menggunakan energi terbarukan, untuk sekarang masih terfokuskan pada solar PV. Jadi di solar PV ini kami sudah memiliki beberapa sistem.
Ini adalah contoh sistem solar PV yang mungkin kalian belum tahu. Jadi di sini solar PV kami mendapatkan energi dari matahari, kemudian mengintegrasikannya dengan jala-jala listrik yang ada di gedung. Ini adalah salah satu sistem ternama, yaitu sistem pada Laptek 6 atau yang sering kita sebut Sunny Island dan Sunny Boy. Di sini sistemnya sudah terintegrasi dengan jala-jala listrik Laptek 6 dan sudah umum digunakan di lab kami sendiri. Selain di Laptek 6, kami juga sudah ada proyek di lab CAS, di gedung CAS dan di gedung SBM, di mana teman-teman kami sekarang banyak yang melakukan TA di sana untuk pemasangan dan pengembangan modul-modulnya. Kemudian itu saja untuk riset-riset penelitian. Lalu selanjutnya ada tambahan untuk fun fact dari Lab ME. Yang pertama, Lab ME itu selalu punya energi, walaupun misalkan PLN-nya mati lampu juga Lab ME punya cadangan energi dari baterai maupun dari PV. Tapi dari hal tersebut jadinya resiko tinggi apabila terjadinya kerusakan, jadi ada ledakan-ledakan dari baterainya itu. Dan yang ketiga, sebagian besar dikerjakan sebagai proyek yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang keempat, mempunyai 3 lab, yaitu di Laptek 6, di CAS, dan di SBM. Dan yang kelima, orang-orangnya bersemangat seperti kita. Lalu yang keenam, berisiko adanya ledakan, tapi ya nggak terlalu besar-besar banget sih. Selanjutnya, ada mata kuliah yang berkaitan, seperti yang ada di slide, dapat dilihat. Namun, mata kuliah ini tidak semuanya berkaitan, harus diambil juga, jadi tergantung dengan tugas akhir yang akan diambil aja. Lalu selanjutnya ada pengalaman TA-nya. Di Lab ME ini difokuskan pada pengintegrasian alat, karena ada tadi kayak sepeda dan lain-lain, dan perangkat lunak software-nya juga. Dan yang kedua itu membutuhkan hard skill dan soft skill. Hard skill-nya dapat berupa kayak menyolder atau yang lainnya, sedangkan soft skill-nya itu yang kayak komunikasi dengan dosen dan dengan kakak Frans gitu ya. Lalu yang ketiga, mendapatkan hasil TA yang konkret dan relevan, jadinya banyak langsung diintegrasikan pada kehidupan nyata gitu hasil dari TA Lab ME itu. Yang keempat tuh penelitian dikerjakan dalam bentuk tim, seperti kita itu dari tim sepeda gitu, dan tim-tim lainnya. Dan yang kelima, lab banyak bekerja dengan pihak luar, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kalau gitu, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung hubungi salah satu dari kami atau cutting kalian. Dan ditunggu di Laboratorium Manajemen Energi. Terima kasih.